Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi wa'iddat lillazina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini, dia adalah dalam keadaan fitrah. Itulah yang diberitakan oleh Rasulullah untuk kita dalam sebuah hadis, di mana Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Rasul bersabda, setiap yang terlahir ke muka bumi ini dia adalah dalam keadaan fitrah. Kaum muslimin, namun dalam perjalanan kehidupan kita ini, walaupun kita dilahirkan dalam keadaan bersih ataupun fitrah, jujur kita mengakuinya, fitrah yang terbawa dari alam rahim ibu kita masing-masing, sampai hari ini tidak berani dan tidak mampu kita lagi mengatakan bahwa kita juga masih dalam keadaan fitrah. Kaum muslimin, bermacam ragam mungkin tingkah laku dan perbuatan yang telah pernah terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diridhoi Allah. Berarti fitrah yang terbawa dari alam rahim ibu kita dulu itu sekarang sudah ternodai dengan bermacam ragamnya dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, kita umat Islam meyakini bahwasanya setelah kita meninggalkan kehidupan dunia nanti, kita akan menjalani kehidupan akhirat. Dan di akhirat, kehidupan manusia hanya terbagi dua macam saja. Ada orang yang bahagia dan ada orang yang menderita. Adapun orang yang bahagia itu adalah apabila dia nanti dijadikan Allah sebagai penduduk surga. Kaum muslimin, namun kalau kita perhatikan dalam perjalanan orang-orang yang soleh, terutama apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga itu adalah orang yang tidak ada lagi dosa dalam kehidupannya. Namun, kita jujur mengakunya seperti yang telah disampaikan tadi. Perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui ini, kita ada dosa dan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin dosa yang terjadi itu bisa jadi dari gara-gara mata yang tak kita pandangkan kepada apa yang diinginkan Allah. Hanya kita lihatkan kepada yang diinginkan oleh hawa nafsu kita saja. Atau mungkin gara-gara dua tangan yang telah diberikan Allah kepada kita. Mungkin dua tangan yang diberikan Allah kepada kita itu kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Atau dua kaki yang kita langkahkan mungkin menuju kepada tempat-tempat yang tidak diinginkan Allah. Bermacam ragam dosa-dosa yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin, apa yang diberitakan Allah, bagaimana kejadian dan apa yang akan dialami orang-orang berdosa nanti di akhirat, seperti yang telah diinformasikan Allah dalam firman-Nya di surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-Quran surat Yasin ayat 65. Adapun arti ayat itu, Allah berfirman, pada hari ini akan kami tutuplah mulut orang-orang yang berdosa, dan akan berbicaralah dua tangan mereka kepada kami, serta akan bersaksilah dua kaki mereka kepada kami dengan apa yang telah pernah mereka lakukan semasa di dunia ini. Kaum muslimin, kalau kita berbicara masalah kehidupan akhirat, seperti apa yang telah disampaikan Allah dalam surat Yasin ayat 65 ini, rupanya anggota tubuh kita hari ini bisa akan menjadi lawan untuk kita. Pada hari ini memang gembira dan senang kita mempergunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Diberikan Allah kepada kita dua tangan,
bisa kita untuk memanfaatkannya dalam kehidupan kita ini. Diberikan Allah kepada kita dua kaki, bisa kita mempergunakannya kemana yang akan kita tuju dan akan kita jalani. Tapi rupanya setelah beradanya kita nanti di negeri akhirat, apabila kita datang menghadap Allah dalam membawa dosa, rupanya tangan dan kaki kita akan menjadi saksi kepada Allah. Kaum muslimin, untuk orang-orang yang berdosa seperti yang telah disampaikan dalam ayat tadi, rupanya di akhirat tidak bisa lagi berbicara. Walaupun disebut lidah tidak bertulang, bisa untuk membelokkan kalimat-kalimat, tetapi rupanya di akhirat yang namanya mulut orang-orang yang berdosa akan ditutup oleh Allah SWT. Yang akan berbicara di akhirat adalah dua tangan. Sewaktu Allah menanyakan tiap-tiap pribadi orang berdosa, ini yang telah pernah kamu lakukan semasa di dunia. Mulut tidak bisa untuk menghindari dan memberikan jawaban untuk memutarbalikkan fakta apa yang terjadi di dunia. Tetapi anehnya dua tangannya sekaligus mengiyakan. Benar ya Allah, ini dan ini yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Benar ya Allah, saya sebagai pelaksananya, saya yang digerakkannya ya Allah untuk mengerjakan apa yang diinginkan hawa nafsunya tersebut. Sementara dua kaki pun rupanya juga mau bersaksi kepada Allah. Kaki pun memberikan pernyataan kepada Allah. Benar ya Allah, tujuan-tujuan yang diinginkannya semasa di dunia itu untuk melakukan keinginan hawa nafsunya, sayalah ya Allah yang dilangkahkannya. Dibawanya saya ke sana sini, dilangkahkannya saya ke sana sini ya Allah. Dan pada tempat-tempat yang tertentu, disitulah dia untuk melepaskan hawa nafsunya. Kaum muslimin, takut kita rasanya sewaktu membaca ayat ini. Karena jujur kita mengakuinya bermacam ragam mungkin tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Arti kata kita dalam kehidupan ini pernah dan ada dosa kita kepada Allah. Kaum muslimin, maka untuk itu bagaimana solusi dan jalan keluarnya yang ditunjukkan Allah kepada kita. Inilah ayat yang telah kita bacakan tadi, yakni Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21. Allah berfirman, sabiku ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Kaum muslimin, apabila kita mau minta ampun kepada Allah, apabila kita mau beristighfar kepada Allah, minta ampun dari dosa dan kesalahan telah pernah kita lakukan dalam kehidupan kita ini, insya Allah, Allah akan mau memberikan keampunan itu kepada kita. Ini pula lah yang telah pernah disabdakan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kamallam zambalah wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi'i bi rabbih. Adapun arti hadis itu, Rasul bersabda, orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau minta ampun dari dosa dan kesalahan telah pernah dilakukan dalam hidupnya, dipandang Allah dia seperti orang yang tak pernah bersalah kepadanya. Alangkah penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun di antara hamba-hambanya itu bersalah dan berdosa, bermacam ragam mungkin dosa dan kesalahan yang telah pernah dilakukan dalam hidupnya. Tetapi sewaktu dia datang kepada Allah, bertobat dan minta ampun dia kepada Allah, rupanya Allah sekaligus akan mau berikan keampunan kepadanya. Bahkan lewat hadis yang kita terjemahkan tadi, Allah pandang dia seperti orang yang tak pernah berdosa kepadanya. Namun yang perlu kita renungkan di akhir ayat ini, wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi bi rabbih. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah, tetapi setelah dia minta ampun kepada Allah, perbuatan salah, dosa yang telah pernah dilakukannya itu diulang dan diulangnya kembali. Orang yang seperti itu disampaikan Rasul kepada kita, kal mustahzi bi rabbih. Orang seperti itu tak ubahnya seperti orang yang memperolok-olokkan Allah. Kaum muslimin, seperti yang telah disampaikan di awal-awal tadi, bahwasanya kalaupun kita datang dulu dari Allah, walaupun kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan fitrah, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita sudah ada dosa dan kesalahan kepada Allah. Namun inilah indahnya Islam. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana solusi, bagaimana jalan keluarnya agar kita bersih kembali dari dosa itu. Salah satunya inilah
firman Allah yang kita kemukakan tadi. Mari kita amalkan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 21 tadi. Marilah kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun kita dari dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan itu. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Allah akan berikan keampunan kepada kita. Bahkan seperti yang telah kita kemukakan tadi itu juga, orang-orang yang mau bertobat dari dosa dan kesalahannya, orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah, Allah pandang dia seperti orang yang tak pernah bersalah kepadanya. Begitulah penyayangnya Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan kultum kita yang singkat ini, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama-sama. Atas perhatian kita semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.